Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat At-Taubah ayat 18. Para hadirin yang berbahagia, mari kita mohon kepada Allah, semoga hati nurani kita selalu terbuka untuk menerima semua aturan-aturan dan petunjuk-petunjuknya, sehingga kita tetap berada di jalan yang lurus dan tetap membentang jalan yang lurus step by step, sehingga dengan jalan yang lurus itulah lurus pula lah jalan ke surga. Dan selawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa berita gembira dan membawa berita takut. Orang-orang yang mengikuti Rasul adalah orang yang benar-benar yakin dengan kedatangannya hari kemudian, suatu hari yang penuh dengan penyingkapan rahasia-rahasia yang dibuat oleh manusia di dunia ini akan dibongkar pada hari kiamat nantinya, sehingga sekelompok manusia waktu dibukakan kitab kepadanya untuk dibaca, malas mereka melihatnya karena buku amalannya penuh dengan noda dosa. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Pada kesempatan ini, video ini kita ambil sepotong ayat dalam surat At-Taubah ayat 19. Orang-orang yang pantas dan sepantasnya memakmurkan, meramaikan rumah Allah dan masjid. Siapakah orang-orangnya yang memakmurkan rumah Allah? Itu tidak semua orang. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir sudah tidak sepantasnya. Yang sepantasnya memakmurkan, meramaikan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguhnya orang-orang yang meramaikan, memakmurkan rumah Allah, masjid, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah
dan kepada hari akhir, hari hereafter, hari setelah ini. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah bukan sekedar itu, harus diaplikasikan dalam kenyataan perilaku sehari-hari. Ada bukti dan ada tanda. Mereka tidak ragu atas apa yang diberitakan dalam kitab suci Allah. Bukan sekedar iman saja tentang kedatangannya hari kiamat, tidak ragu sedikit pun juga. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan kitab-kitabnya. Kemudian tidak lain dia mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami taat, kami dengar dan kami taat. Itulah orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Setelah beriman kepada Allah, kepada hari kiamat, hari berbangkit, dia mempunyai persiapan sebanyak-banyaknya bekal dari dunia. Bukan sekedar percaya saja, bukan membenarkan saja. Allazina yusaddiquna biyaumiddin. Jadi orang-orang yang membenarkan itu juga mempersiapkan bekal-bekal, mengumpulkan bekal-bekal dari dunia ini untuk menuju kehidupan yang kekal abadi. Ini tidak semuanya orang yang mau mengumpulkan bekal. Sebab orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, kepada hari kiamat, ya dunia ini bekal diburu, dikejar sebanyak-banyaknya. Mereka tidak menginginkan lagi, tidak berdoa lagi, tidak memohon kebahagiaan di akhirat nanti. Dia bermohon adalah kebahagiaan di dunia saja, yang kekinian dan kedisian, present oriented. Itulah bedanya di antara dua permohonan. Orang bermohon, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia saja, tidak mendapat bahagian sedikit pun di akhirat. Ada pula orang yang bermohon keduanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Sehingga terjadilah keseimbangan dalam hidup. Tidak seolah-olah dunia, tidak seolah-olah akhirat. Tapi yang diburu, yang dikejarnya dunia dan akhirat. Satu kejanggalan, keanehan. Orang mengajar dunia pagi, petang, siang, dan malam. Tidak tahu hujan dan panasnya. Tapi akhirat tidak dikejar, tidak diburu. Atau ajalnya datang, merugilah. Mulai dari perjalanan pagi sampai malam adalah untuk hal-hal yang berhubungan dengan badan jasmani. Jadi sirnalah, hilanglah nilai-nilai ukhrawi dan nilai-nilai akhirat. Tahu mereka mati. Timbullah penyesalan tiada artinya selama-lamanya. Kita sudah tiba di alam yang lain, tapi kita tidak punya persiapan di alam sekarang. Bagaimana jadinya nanti? Itu penyesalan yang tidak akhir. Baiklah kita menangis, terisak-isak, tersadu-sadu sekarang. Nanti kita ketawa.
Pada kita tersenyum, ketawa sehabis-habis, terbahak-bahak, hati kita menangis. Tangis yang tidak ada habis. Tidak ada akhir. Itulah penyesalan orang yang tidak membawa bekal ke kampung akhirat. Janganlah kita lalai dalam hidup. Yang kedua, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Kemudian orang itu mendirikan salat dengan benar, dengan tepat. Sebab dengan salat itu berbisik, berkomunikasi, berdialog manusia dengan Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari semalam. Mengingat Allah. Wa aqimis shalah li dzikri. Dirikan salat untuk mengingat. Jadi salat adalah untuk menghubungkan batin jiwa kita, roh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terhubungnya 5 kali sehari semalam dan 17 kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Kemudian wa atas zakah, dan menunaikan zakat, memberikan sebahagian pada rezeki yang diterima. Kita telah dilebihkan oleh Allah. Ada pula hak zakat kan, bukan sebab kalau kaya pintar kita bukanlah atas kehendak kita pintar, tapi adalah titipan anugerah Allah, dilebihkan oleh Allah kita setingkat kepada mereka sehingga kita wajib dan berhak agar terciptanya hablum minallah dan hablum minannas. Kalau kita perhatikan lebih jauh ke depan, salat merupakan kontak langsung manusia dengan Allah. Hablum minallah adalah hubungan vertikal. Dan zakat adalah hubungan sesama manusia. Hablum dan nas ini adalah hubungan kemasyarakatan sosial. Sebab manusia ini saling membutuhkan berinteraksi dengan manusia lainnya. Sekarang dengan bertambahnya maju ilmu pengetahuan dan teknologi, berapa hebat, berapa pintarnya, berapa canggih modernnya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, harus butuh pada manusia. Jadi bukanlah manusia makhluk individu, adalah makhluk sosial. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, walam yahsya ilallah, mereka tidak takut pada siapa saja, pada apa saja di alam. Hanya yang ditakutinya adalah yang menciptakan alam semesta ini, alam yang luas, langit dan semua yang ada di alam ini, isi-isinya adalah ciptaan Allah. Nah, kepada yang satu saja dia takut. Kadang-kadang manusia kan tidak.
Ke manusia lainnya takut. Ke Allah tidak takut. Karena Allah tidak tampak. Itu makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 2, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya kepadanya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang menunaikan zakat, mendirikan salat. Dia ada sering berjumpa, bertemu. Ya, ada kata-kata salat, ada kata zakat, kalimat zakat. Saling bertemu dalam Allah tidak tampak. Allah tidak kelihatan. Tapi kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita dilihat. Memang kekuatan mata kita, manusia tidak sanggup untuk melihat yang abstrak, yang gaib, karena perbandingan antara dilihat dan tidak dilihat oleh manusia itu 1:10.000. Itu makanya mata kita tidak sanggup melihat Allah, tak sanggup melihat malaikat, jin. Sebab dengan perbandingan yang sangat tinggi 1:10 juta, kalau terjadi pecah kedua mata, tidak bisa kita menentang dan menahan. Ya, seperti wahyu pertama turun, malaikat Jibril dilihat oleh Rasulullah, ya berbentuk cahaya saja, tidak bisa dirasakan. Kaum muslimin, para pendengar video yang berhadir dan di zaman sekarang semakin maju teknologi, orang takutnya yang nampak-nampak saja, yang nyata-nyata saja orang takut dia kiri kanan melekat kan, ya selalu mengikuti dan menjaga. Atib dan Rakib mencatat kiri, kanan dan kiri. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun. Tidak ada satu ucapan oleh manusia, melainkan hadir 2 orang di hati, gerak kiri, jantung di catat. Itu marilah kita beramal, bukan sekedar amal lahir, tapi adalah amal perintah. Catat, gores-gores yang ada di dalam hati manusia. Sekarang takut manusia kepada benda-benda. Daun pisang, daun kelapa, pada bermacam-macam nampaknya pohon-pohon, di malam hari takut. Itu sebenarnya takut itu setan yang ada di diri kita yang menakut-nakut kita. Itu kita berlindung pada Allah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Biar hilang ketakutan kita. Jadi kalau manusia takut kepada Allah, kan seperti takut kepada melihat harimau, manusia melihat harimau, singa, ular, takut lari karena berbisa, karena ditelan dimakannya, dikunyahnya, terkamnya manusia takut. Tapi takut kepada Allah, semakin lama di dunia ini, semakin
tambah semakin rapat. Kalau semakin rengkang, malah semakin. Itulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pemahamannya. Lama kita di dunia ini, kan semakin renggang, semakin dekat, semakin rapat kita. Sehingga kita menuju wala tamutunna illa wa antum. Sehingga kita pasrah menyerah jiwa batin dan tidak berpisah, tidak bercerai dengan dunia ini sebelum benar ke Islam, betul penyerahan kalbu, penyerahan dan sekedar ilmu Islam, ilmu agama kita, pergi ke Mesir, pergi ke UIN, ke IAIN, kan sekedar belajar itu kita amalkan, kita sebarkan pula pengetahuan yang ada yang telah kita dapati. Ini bermanfaat. Kalau ilmu tidak diamalkan, tidak dikembangkan, ibarat pohon. Namanya pohon. Pohon sekitar ini pohon, ibarat pohon yang tidak punya buah. Saudara-saudara, para pendengar video yang inilah orang-orang yang kita meramaikan rumah Allah. Sekarang orang takut, Mas. Ini dipertanyakan imannya, dipertanyakan Islam. Kenapa takut? Firman Allah, Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang memegang tali roh yang wasra. Kan aneh-aneh, lucu-lucu manusia takut kepada pergi ke masjid. Kena COVID, kena virus, tidak ada masjid. Sarang pusat corona bukan di masjid. Masjid ada rumah Allah. Kita akan dilindung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditolongnya orang-orang yang dekat kita. Jadi orang-orang yang jauh tidak akan ditolongnya di dunia dan tidak akan ditolongnya waktu menghembuskan nafas. Kapan lagi dalam kubur, di mahsyar ya. Itu marilah kita siapakah yang berhak memakmurkan rumah itu. Sebab tempat yang tidak ada yang sebagus, seindah masjid dibandingkan dengan tempat-tempat yang ada di seperti kita 700, 200, 100 biasa-biasa saja. Tapi kalau masjid itu sudah Al-Quran mengatakan rumah Allah. Jangan kita misunderstand salah pengertian. Ambo di rumah saya salat. Ada pahala-pahalanya berjamaah, pahala-pahalanya melangkah kaki kiri, kanan, oke. Ya kalau tidak bisa 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam di rumah Allah itu berjamaah. Ya, paling 1 kali saja, subuh saja misalnya, atau maghrib saja. Nah, tidak sama sekali tidak. Susah juga waktu terjepit, ada kematian dibawa jenazah kita ke masjid. Padahal semasa hidup di dunia tidak pernah kita ke masjid. Kan? Ada lagi orang pergi buang air saja kan, masjid. Melepas hutang sesak saja kan. Tapi itu meramaikan, memakmurkan. Itu dipertanyakan di mana. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Punya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah. Pertama, orang yang beriman kepada Allah, diikuti oleh iman itu sendiri.
Bukan sekedar ucapan iman itu sendiri. Dua, percaya penuh dengan kehadiran kedatangannya hari kiamat. Mulai dari sekarang manusia mempersiapkan pada kehidupan hari akhirat. Itu benar. Saya beriman kepada hari akhirat, kepada Allah. Bila ada diikuti dengan amal-amal, namanya kebohongan. Kedua, yang ketiga, orang-orang yang melaksanakan salat dengan baik, dengan benar, tepat, sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Rasul, bagaimana pelaksanaan salat, ya, salat dengan teratur waktu-waktunya, dan kita jaga, kan, lepas utang. Kita cuma teringat saja salat subuh, kalau teringat jam 7 zuhur, teringat jam setengah 4, ya kadang pas setelah zuhur masuk asar, apa katanya, pas. Jadi termasuk lalai sekali. Kalau sekali kan enggak juga apa, ini terus-terusan kan. Mana Islam kita? Ya perlihatkan Islam. Kalian umat Islam kan sekedar Islam, tidak melihatkan Islam ini dalam tindak tanduk. Karena Islam yang terbawa-bawa pengaruh kepada orang tua. Memang setelah syahadat usia ini sudah Islam, tapi belum melaksanakan aturan-aturan di dalam ajaran Islam. Dan memberikan sebagian rezeki pada tetangga, sahabat-sahabat, anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Di kelebihan kecerdasan otak kita, Allah yang itu kita hidup berdampingan dengan manusia lainnya, itu kita harus menjaga hablum, ya, hidup tolong menolong, ya, bahu membahu, tidak membiarkan tetangga, teman, kerabat kita kelaparan, kemiskinan. Kadang perut kita kenyang, tidur, tetangga kita lapar, kita biarkan saja. Ini tidak baik, kita tidak menjaga hubungan baiknya sama manusia, pun akan ditimpa keinahan, kesengsaraan di mana saja mereka berada. Duribat alaihim zillah ainama sukifu ila bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan keinahan, kesengsaraan mana saja mereka berada, kecuali mereka yang menjaga hubungan baiknya dengan Allah, menjaga hubungan baiknya sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas, hubungan vertikal, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Horizontal, hubungan saya sama manusia. Harus manusia dikurung oleh alam, dikurung oleh manusia lain. Jadi saling menguntungkan satu sama lain. Setelah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, hanya yang wajar, yang pantas ditakutinya bukanlah alam, tapi yang menciptakan alam ini, itu Allah, zat yang maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Wah, orang-orang yang hamba-hambanya yang benar-benar taat, yang mukhlisina, dan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin.
mereka itulah orang-orang yang diharapkan peroleh hidayah dan tunjuk ke jalannya yang benar, ke jalannya yang tepat. Semoga dapat merentang dalam terus sehingga semakin lama berada beribadah semakin enak rasanya. Ibarat ampiang ya, semakin lama punya semakin enak. Itulah ibadah, kita latih dan biasakan. Sebab bisanya sesuatu itu karena dibiasakan. Walaupun betapa tinggi ilmu pengetahuan keagamaan manusia, tapi kalau tidak dibiasakan itu beribadah untuk melatih dirinya, jiwanya itu juga tidak punya arti apa-apa. Dialah banyak orang-orang yang sekedar belajar ilmu agama saja, tidak dimanfaatkan dan termanfaat oleh orang lain masyarakat banyaknya. Itu bukanlah hal-hal yang dituju biar sedikit tapi dimanfaatkan. Sebaiknya banyak tapi dimanfaatkan, termanfaat oleh kalangan umat Islam seluruh dunia. Itu marilah kita camkan dalam kita ini. Semoga kita menjadi pemenang-pemenang di dunia dan pemenang-pemenang di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.